membiasakannya sebagai tradisi. Tapi ada yang tidak nyaman bagi Nabi. Karena ternyata Masjidil Aqsa ketika itu di zaman Nabi sering disalahgunakan sebagai kuil Zahra untuk menyembah dewa Venus, yang sebelum dilakukan sesembahan ditebarkan minyak wangi di pelataran. Nabi nggak suka seperti itu. Maka Nabi mohon kepada Allah dengan cara ketika sholat selalu menghadap ke langit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang terbaik ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menyanjungkan sholawat buat junjungan kita, karena keduanya itu kita diizinkan Allah untuk menikmati indahnya kehidupan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Dan siang hari ini ternyata kita sudah berada di tanggal 8 bulan Sya'ban, bulan yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bulan Sya'ban tidak termasuk di dalam Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang sudah Allah catat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan 4 bulan diantaranya termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan berturut-turut, yang 1 bulan melompati 6 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang 1 bulan melompat jauh, yaitu bulan Rajab. Bulan Sya'ban tidak termasuk, namun termasuk bulan yang diberkati Allah, karena namanya disebut-sebut Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi bersabda, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Saya ulangi, kata Nabi, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi,
maka pantas saja tiada bulan yang lebih banyak ibadah yang dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah istrinya meriwayatkan Nabi paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat lain 1 bulan sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Maka berarti Nabi pernah berpuasa selama 2 bulan. Karena Sya'ban adalah bulannya Nabi. Begitu keutamaannya. Masih dalam hadis Bukhari, Nabi juga sering berdoa. Senantiasa berdoa di bulan Rajab. Setiap hari, setiap saat. Doanya begini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin hadirin di bulan Rajab berdoa-doa ini dan Allah kabulkan, pasti umurnya dipanjangkan, paling tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kalau bulan kemarin berdoa seperti Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Ada juga hadirin peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang menambah keistimewaan bulan Sya'ban. Di antaranya adalah terjadinya tahwilul kiblat. Apa itu? Perubahan arah kiblat. Ini jangan didengar. Kalau bulan kemarin kita merayakan, kita memperingati Isra, perjalanan malam, perjalanan suci yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Di bulan Sya'ban kita memperingati perpindahan arah kiblat, perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi balik arah kiblatnya. Kenapa bisa demikian? Ini bukan perkara sepele. Gara-gara terjadi perubahan kiblat, Yahudi geger, Israel gempar. Sampai hari ini Israel tidak terima kalau kiblatnya umat Islam adalah Mekah. Maunya Yerusalem, maunya Palestina, maunya Baitul Maqdis. Tapi Allah tetapkan kiblatnya Masjidil Haram, Mekah, Ka'bah kiblatnya. Ada apa ini? Alasan pertama, Allah ingin memenuhi segala apa yang diminta oleh Nabi. Bahkan Nabi tidak minta pun Allah kasih. Beda dengan nabi-nabi lain, terutama nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu. Nabi Musa misalnya, kalau berdoa, Rabbis rohli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak berdoa, Allah kasih. Alam nasroh laka sadra, bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Allah sudah kasih. Nabi belum minta. Ini menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan Allah. Kata Nabi, aku tidak minta langsung pun Allah kasih. Perkara perubahan kiblat, Nabi tidak minta langsung kepada Allah. Nabi hanya konsultasi, cerita, curhat sama malaikat Jibril. Kata Jibril, sampaikan saja langsung ya Muhammad. Nabi tidak, Nabi hanya membiasakan setiap sholat selalu memandang ke langit. Tidak tahun-tahun, 2 tahun Nabi seperti itu. Sejak peristiwa Isra wa Mi'raj 7 bulan lamanya, Nabi di Mekah sholat selalu menghadap Masjidil Aqsa. Walaupun posisinya menghadap Ka'bah, tapi di sebelah utara Ka'bah adalah Masjidil Aqsa. Setelah hijrah ditambah 17 bulan, jadi 24 bulan, jadi 2 tahun itu Nabi masih sholat menghadap Masjidil Aqsa.
tetapi hanya karena tradisi. Berdasarkan surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 96, rumah yang pertama kali dibangun, rumah Allah adalah Ka'bah. Itu kiblat yang pertama. Tapi semenjak lahirnya keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, yang melahirkan nabi-nabi Bani Israel, khusus untuk orang nabi-nabi Israel, kiblatnya Masjidil Aqsa. Nabi pun menghormatinya, membiasakannya sebagai tradisi. Tapi ada yang tidak nyaman bagi Nabi, karena ternyata Masjidil Aqsa ketika itu di zaman Nabi sering disalahgunakan sebagai kuil Zahra untuk menyembah dewa Venus, yang sebelum dilakukan sesembahan ditebarkan minyak wangi di pelataran. Nabi nggak suka seperti itu. Maka Nabi mohon kepada Allah dengan cara ketika sholat selalu menghadap ke langit. 2 tahun Nabi baru dipenuhi permintaannya. Jadi kalau kita berdoa berharap langsung dikabulkan, nanti dulu Nabi saja 2 tahun. Ada apa ini Nabi berdoa baru dikabulkan 2 tahun? Kita berdoa mintanya langsung dikabul, sabar dulu. Kalaupun dikabulkan, hati-hati, jangan-jangan istidrat itu. Sering yang kita lihat dan orang nggak sholat, orang tidak puasa, banyak pas, tapi rezekinya lancar. Ada apa ini? Jangan senang dulu, itu belum tentu barokah. Bisa jadi itu istidrat, dilulu oleh Allah, itu malah bahaya itu. Nah, bisa saja 2 tahun dengan sabar menunggu, akhirnya Allah memberikan keputusan. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 144. Nanti bisa dilihat. Dan itu terjadi cukup spektakuler. Itu terjadi saat Nabi ziarah kepada seorang sahabat yang syahid di medan juang. Namanya Bisir bin Bara bin Ma'rur. Nabi ziarah sembari menengok ibunya. Ibunya sakit, ditinggal syahid oleh anaknya di medan juang. Nabi ziarah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, itu kejadiannya setelah Nabi ziarah di hari Senin, tibalah saatnya waktu sholat duhur. Ini kebiasaan Nabi ya. Nabi punya kebiasaan kalau bertamu, kalau silaturahmi, kalau berkunjung, kalau bepergian, tidak akan pulang sebelum sholat di masjid setempat. Perhatikan, ini kebiasaan Nabi. Kalau sudah datang waktu sholat, Nabi pas bepergian, silaturahmi, bertamu, atau pergi kemana, datang waktu sholat, Nabi tidak akan pulang sebelum sholat di tempat, di masjid tempat. Ini kebiasaan Nabi. Kita kadang menunda, nanti saja di rumah. Ini bukan kebiasaan Nabi. Nabi selalu mendahulukan sholat. Termasuk ketika hendak pergi, sudah saatnya sholat, Nabi sholat dulu. Tidak, nanti di sana kan bisa, di sana kan bisa. Bukan jaminan itu bukan kebiasaan Nabi. Maka Nabi mengajak para sahabat sholat di masjid yang namanya Masjid Bani Salamah. Disebut Bani Salamah karena masjid ini dibuat dari bekas rumah Bani Salamah, nama satu suku yang dibangun oleh Sawad bin Ka'ab. Dan ketika Nabi sholat, baru 2 rakaat turun wahyu surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayatnya 144. Cukup panjang ayatnya ini, saya baca terjemahannya ini. 144 ayatnya. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi ahli kitab yang diberi kitab Taurat
Dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Baru 2 rakaat turun ayat ini, maka Nabi segera membalikan badan 180 derajat, langsung menghadap ke selatan, menghadap Masjidil Haram. Tadinya menghadap ke utara, Masjidil Aqsa. Mulai roh ketiga Nabi berubah menghadap selatan ke Masjidil Haram. Saat sholat, luar biasa ini kejadiannya ini. Inilah kejadian yang disebut dengan tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Dan peristiwa ini yang membuat Yahudi geger, gempar. Ada apa ini? Itu alasannya. Dan alasan yang lain, hadirin, selama 2 tahun Nabi resah, mendengar suara-suara yang tidak enak, berita hoax, tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi yang selalu berteriak-teriak dengan arogan, "Ya Muhammad tidak punya agama, Islam tidak punya ajaran, Quran hanya nyuplik-nyuplik dari Taurat, Islam gak punya kiblat, buktinya ke Masjidil Aqsa." Itu berita hoax yang dilontarkan orang-orang Yahudi selama 2 tahun. Nabi sabar. Nah, kali ini Allah berikan yang lebih mahal, yang lebih tinggi, dan inilah yang membuat Yahudi gempar. Mungkin sama dengan kita. Kita sering naik sepeda, ada orang jalan disapa, tapi dengan cara sinis. Tiba-tiba besoknya yang sepeda pakai motor. Coba, sama seperti itu. Apa Allah nggak bisa? Nabi minta langsung dibunuh, bisa, tapi Allah sengaja menunda 2 tahun sampai tinggi harga diri orang Yahudi, kemudian Allah jatuhkan serendah-rendahnya, kecongkakannya, kesombongannya Allah jatuhkan. Ternyata nggak dipakai Masjidil Aqsa, kiblatnya tetap Masjidil Haram. Itu seremonialnya, itu redaksinya. Nah, buat kita artinya apa? Artinya kiblat kita, baik ketika sholat maupun tidak sholat, hati kita tetap Mekah, tetap Ka'bah, bukan yang lain-lain. Kita harus fokus hati kita. Ajaran kita Islam, bukan komunis, bukan kapitalis, bukan konsumerisme, bukan yang lain-lain. Islam, Mekah, Ka'bah, fokus. Ini artinya seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan terjadinya tahwilul kiblat. Maka mulai hari ini hadirin semuanya, marilah kita fokus ibadah kita, baik ketika sholat maupun di luar sholat, fokus hanya Allah, hanya Ka'bah, hanya Mekah. Artinya kita patuh kepada aturan Allah dan juga anjuran dan perintah dari Nabi Muhammad SAW, yang kalau kita ingin dapat syafaatnya, ya harus patuh pada aturannya, bukan aturan-aturan yang lain. Demikian khutbah singkat yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, kita punya kewajiban menjaga diri kita dan keluarga kita, istri kita, anak kita, adik-adik, menjaga orang tua, bapak, ibu, kakak, adik, punya kewajiban. Maka ajaklah dari lingkaran diri dulu, nanti melebar pada lingkaran keluarga,
kemudian lingkaran semesta sampai lingkaran pencipta. Luruskan pikiran kita, hati kita fokus hanya Allah atas bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ditambah dengan doa dan usaha serta tawakal. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba yang terbaik. Lebih dari itu, kita diberi kesempatan bisa bertemu kembali bulan Ramadan bulan depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kadira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.